Hai semuanya, apa kabar? Senang menyambut teman-teman untuk beribadah hari ini kepada Tuhan. Dan saya sangat bersyukur kalau teman-teman punya antusias dalam beribadah, meskipun mungkin sedang ada di kapal. Itu yang Tuhan sukakan, hati yang ingin dan terus beribadah. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, itu sebabnya kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Hati kami terbuka untuk mendengarkan firman-Mu, sampaikan sabdamu Tuhan yang menembus hati kami dan mengubahkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang sangat sederhana namun akrab dengan kehidupan kita, yaitu bicara mengenai pujian penyembahan. Mungkin ngomongin pujian penyembahan kita sudah sangat fasih, karena ini adalah tema yang akrab dengan kita dari dulu. Tapi hari ini saya ingin mengajak rekan-rekan untuk melihat pujian penyembahan dari dimensi yang berbeda. Dan kiranya dalam pujian penyembahan kita, dimanapun kita berada, pujian dan penyembahan yang naik kepada Tuhan benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Izinkan saya share screen. Saya suka untuk share screen dan kiranya rekan-rekan bisa mengikuti ibadah dengan baik melalui share screen hari ini. Pujian penyembahan di tengah labirin kehidupan. Kita punya labirin kehidupan masing-masing. Kalau rekan-rekan tahu labirin kehidupan, itu seperti kita masuk lalu rasanya kok nggak bisa keluar. Ke depan mentok, ke sini mentok, ke sana mentok. Di sini kita akan belajar bagaimana dalam labirin kehidupan kita, kita tetap dan terus memuji dan menyembah Tuhan. Firman Tuhan dalam Alkitab, Mazmur 73 ayat 1 sampai 3, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi, maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual karena aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Wow, ayat yang luar biasa. Ternyata dalam syukur Asaf, ternyata ada kemarahan yang dia berikan. Namun Asaf tetap dan terus menaikkan pujian dan penyembahan. Pujian itu bicara ucapan syukur kepada Allah yang telah memberikan kehidupan atas perbuatan dan kebaikannya. Sedangkan penyembahan itu adalah pernyataan iman seseorang yang terus melayani, terus percaya kepada Tuhan, meskipun keadaan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, pujian penyembahan ini tidak pernah mengenal waktu. Kalau baik, baru memuji menyembah. Tapi kalau buruk, ada masalah, ada tantangan, kita stop memuji menyembah Tuhan. Itu keliru. Makanya di dalam labirin kehidupan kita, kalau teman-teman lihat di gambar, itu adalah ruang di mana penyertaan Allah nyata, tetapi tidak terlihat. Seakan-akan kok aku nggak keluar-keluar dari masalahku. Karena di sini banyak sekali pertanyaan, tapi sedikit jawaban. Kita setia, kita pikir bisa langsung berbuah, ternyata nggak berbuah-berbuah. Doa terasa memantul ke langit-langit, kok tidak dijawab Tuhan. Keadaan yang tidak cocok dengan janji yang Tuhan sampaikan. Katanya Tuhan baik, tapi kok keadaanku seperti ini? Bahkan mungkin labirin kehidupan kita yaitu ketika kita terkejut dengan hal-hal yang tidak kita duga. Nah, dalam labirin kehidupan ini, Tuhan mengajak kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan dalam satu buku yang ditulis oleh Yoas Adi Prasetya, terkadang kita berpikir yang rutin, yang kita lakukan setiap hari, kita berlayar ke laut lepas, kita bekerja di kapal-kapal, kita berpikir itu menjengkelkan, tetapi ternyata dalam hari-hari gitu, ada pemeliharaan Tuhan, bukan sekali-sekali, tetapi sehari-hari. Labirin kehidupan kita beda-beda. Mungkin ada yang labirin kehidupannya dalam pekerjaan, mungkin ada yang dalam keluarga. Apapun itu, jangan pernah hentikan pujian penyembahan. Maka Asyab, salah satu pemazmur di Alkitab, dia adalah pemimpin pujian pada zaman Raja Daud. Dan dia adalah seorang Lewi keturunan daripada Gershom. Gershom ini kan anaknya dari Musa, maka dia ini cucunya Musa. Dia penulis Mazmur yang hebat dan dia nabi. Wah, pokoknya kalau mau dibilang dia ini di dalam pujian penyembahan luar biasa. Dia adalah pemimpin para penyanyi dan tugasnya adalah memperingati, memuji dan memuliakan Allah.
Kalau kita lihat kayak begini berarti asap luar biasa dan saya rasanya bersih sekali, hebat sekali. Tapi ternyata kalau kita baca tadi dalam Mazmur pasal yang ke-73, Asaf marah-marah, dia kecewa. Loh, kok bisa ya kekecewaan masuk dalam Mazmur? Loh, kok bisa ya marah-marah di hadapan Tuhan? Ini kuncinya. Tuhan kita tidak pernah anti dengan keluh kesah kita. Justru dia menantikan keluh kesah kita. Dan dia mendengarkan untuk memberikan ketenangan. Saya akan membawa kepada 4 poin yang sederhana. Bagi orang Indonesia, ada 4 poin dari akronim ASAP. Kiranya ini memberkati. Yang pertama, A-nya adalah autentisitas di hadapan Allah. Autentik, jujur. Asap jujur. Dia bilang, aku aku terpleset, kakiku nyaris tergelincir sebab aku cemburu kepada pembual-pembual karena aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Dia jujur apa adanya, autentik. Dia marah. Kenapa? Kok orang fasik tidak sakit, sehat, gemuk? Tapi jangan bilang teman kalian yang gemuk adalah orang fasik ya. Orang fasik itu orang di dalam Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan, tapi tidak melakukan kebenaran. Asap cemburu. Kok bisa? Mereka tidak susah, tidak kena tulah. Mereka sukses seperti air mengalir. Kok bisa? Harusnya kan orang fasik itu gagal, harusnya miskin, harusnya hancur. Mengapa ini berhasil? Bahkan lebih lagi, dia mengatakan, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan yang pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Asap cemburu. Tapi hal yang kita pelajari, dia autentik. Dia memang marah. Dia bilang sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Membasuh tanganku. Tanda aku tidak bersalah sia-sia. Lihatlah Tuhan kita. Tuhan kita tidak pernah anti dengan gerutu ratapan kita. Makanya di sini kita bisa melihat ibadah itu jangan performatif, bukan kerennya pengkhotbah, kerennya worship leader, kerennya pemusik yang membuat kita bersyukur sama Tuhan, tapi kejujuran kita. Makanya di Indonesia ada lagu daripada Sydney Mohede tentang jujur. Lagunya bagus banget, nanti teman-teman boleh cek di YouTube ya. Liriknya ngomong kayak gini. Jujur kadang ku tak sanggup, aku tak sanggup dalam hidupku menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Dia jujur kalau dia nggak sanggup. Itulah ibadah yang Tuhan inginkan. Jujur. Yang kedua, S-nya yaitu sudut pandang diubahkan. Kita boleh jujur, autentik, tapi lihat yang kedua harus diubahkan, harus dipulihkan. Karena setelah dia marah-marah, akhirnya ayat yang ke-16 dia mengatakan, tetapi, but, tetapi artinya apa? Dalam kecemburuan dia sebelumnya, dia mengatakan tetapi. Ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke tempat Allah yang kudus. Dan memperhatikan kesudahan mereka. Yang kedua, S-nya adalah sudut pandang yang dipulihkan. Pulihkan sudut pandang kita. Sebab penyembahan itu harus memperbaiki mata rohani kita. Apa yang kita percayai itu sangat menentukan bagaimana kita hidup. Terkadang cara pandang kita itu tergantung daripada apa yang kita percayai. Kalau kita percaya bahwa Allah itu jahat, ya maka kita lihat semua hal yang terjadi jahat. Ajaran kita terima, pengalaman masa lalu, luka batin, kebiasaan berpikir, itu berpengaruh terhadap cara pandang kita. Pujian penyembahan harusnya mengubah cara pandang kita. Ketika ada masalah, kira kita mengatakan, tetapi Allahku adalah Allah yang menolong aku. Haleluya.
Makanya pujian penyembahan itu adalah cara membiarkan Tuhan membenahi cara kita berpikir. Ini kita, ini kita. Amin, teman-teman. Saya sangat diberkati dengan satu cerita daripada Arthur Robert Ace. Dia adalah seorang petenis luar biasa dan mendapatkan juara demi juara, termasuk yang paling tinggi adalah Wimbledon. Ketika dalam puncak karirnya, dia mengalami keadaan yang menyedihkan, dia kena serangan jantung. Singkat cerita, dibawa ke rumah sakit dan dia membutuhkan darah. Namun ketika dia mendapatkan darah, ternyata darah yang disuntikkan kepada Arthur Robert Ace itu mengandung virus mematikan HIV. Bukan sembuh, malah makin parah. Dalam keadaannya seperti itu, ada seorang fans mengirim surat kepadanya. Ditulis demikian, mengapa Tuhan memilihmu untuk menderita penyakit itu? Mendengar pertanyaan itu, Arthur Robert Ace menuliskan sepucuk surat. Dia mengatakan, di dunia ini ada 50 juta orang yang ingin bermain tenis. Di antaranya 5 juta orang yang biasa belajar bermain tenis. Dari 5.500.000 orang belajar menjadi pemain tenis profesional. Dari 500.000 ada 50.000 datang ke arena untuk bertanding. Dari 50.000 hanya 5.000 yang mencapai turnamen Grand Slam. Dari 5.000 hanya 50 orang berhasil sampai ke Wimbledon. Dari 50 hanya 4 orang di semifinal. Dari 4 hanya 2 yang di final. Dan dari 2 saya salah satunya. Dan dia mengatakan, ketika aku memenangkan pertandingan dan mengangkat trofi kemenangan, aku tidak pernah bertanya, why me Lord? Kenapa saya? Jadi ketika sekarang saya berada dalam kesusahan dan kesakitan, tidak seharusnya juga saya bertanya, why me Lord? Sudut pandangnya diubahkan. Yang ketiga, pada akhirnya, Allah adalah inti, bukan soal hasil. Bukan soal yang jahat akhirnya jatuh atau saya yang benar akhirnya diangkat Tuhan. Bukan itu. Tetapi Asaf akhirnya menyadari Allah adalah inti penyembahan, bukan hasil. Bukan performa, bukan nama besar, tapi Allah. Mazmur 73 ayat yang ke-24 sampai 25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Asap menyadari, aku bersama dengan Allah itu lebih daripada cukup. Ternyata bukan soal berhasil yang penting. Dalam pujian penyembahan, kebersamaan dengan Allah itulah yang cukup. Makanya Timothy Keller, seorang hamba Tuhan mengatakan, religious people find God useful. Gospel people find God beautiful. Orang yang hanya melihat Tuhan sebagai cara untuk kaya, untuk berhasil. Dia hanya melihat Tuhan untuk digunakan. Tuhan pelindung, Tuhan penolong, that's it. Tapi orang yang hidupnya berpusat pada Yesus dan Injil, maka dia lihat karya Yesus indah. And the last, yang terakhir. Ternyata fungsi pujian penyembahan adalah menopang iman. Ternyata iman bisa lemah, tapi pujian penyembahan itu menopang supaya iman kita bangkit kembali. Ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Asap akhirnya kuat beriman. Karena dia menaikkan pujian penyembahan kepada Allah. Dan di sanalah imannya dibangkitkan. Maka teman-teman dimanapun kita berada. Kalau kita ingin mengalami kebangunan rohani dalam diri kita yang utuh, maka itu akan dimulai dari bukan dari keramaian ibadah, tapi dari hati yang disadarkan, tangan yang kembali digenggam oleh Tuhan, dan jiwa yang berani berkata, hanya Engkau bagianku selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya ini mengubahkan kami dan memerdekakan kami agar kami terus menaikkan pujian penyembahan meskipun dalam labirin kehidupan. Dalam Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. God bless you.